Pada 14 Oktober kemarin, polisi kembali menggerebek kantor pinjaman online ilegal atau vintage P2P di perumahan Green Lake City, Tangerang, Banten. Penggerebekan lokasi di Ruko Crown Blok 1 hingga 7 dengan 4 lantai bangunan. Dari penggerebekan ini ada 13 aplikasi yang terjaring, di mana 10 diantaranya ilegal dan 3 legal. Sementara dari 32 orang yang ditangkap berperan sebagai penagih, marketing, dan analis. Penagihan pinjaman dilakukan dengan ancaman dan teror, bahkan dengan mengirimi video asusila. Dengan 3 bagian utama di sini, yang pertama adalah ada tim analis, kemudian tim telemarketing, yang terakhir adalah kolektor. Kolektor ini penagih. Ada 2 jenis penagihan yang dilakukan. Yang pertama melalui langsung didatangi, ya, dengan ancaman-ancaman apabila para peminjam-peminjam online ini tidak membayar akan dilakukan pengancaman terhadap yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan penagihan atau kolektor melalui media sosial yang ada atau per telepon. Kalau media sosial bahkan kami temukan di sini bahwa penagihan itu dengan ancaman di media sosial bahkan memperlihatkan gambar-gambar pornografi. Nanti akan kami kenakan juga dengan pasal pornografi di sini. Sebelumnya, polisi juga menggerebek sebuah ruko yang dijadikan sindikat pinjaman online yang diduga ilegal di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dari lokasi, polisi mengamankan puluhan orang. Penggerebekan kantor pinjaman online ilegal terjadi di Ruko Sedayu Square, Cengkareng, Jakarta Barat. Menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat, sindikat ini menaungi sedikitnya ada 17 aplikasi pinjol. Total ada 56 orang yang diamankan polisi di ruko tersebut. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan menegaskan komitmen untuk terus memberantas pinjaman online ilegal. Melalui Satgas Waspada Investasi yang beranggotakan 12 kementerian lembaga, langkah-langkah preventif dan represif akan terus dilakukan. Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa, ratusan pinjaman online ilegal terus beredar secara digital melalui penawaran ataupun SMS, aplikasi gawai dan juga di internet banyak ya. Dan ini tentunya berpotensi merugikan masyarakat karena pertama bunga, kemudian juga tenggat pinjaman yang tidak transparan, serta juga ancaman dan intimidasi dalam penagihan. Nah, bagaimana memberantas pinjol ilegal yang kian meresahkan ini? Pemirsa, kita akan membahasnya bersama dengan Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, ada Pak Usman Kansong dan juga Kabag Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan. Selamat siang Bapak-bapak, sebelumnya salam sehat. Selamat siang, salam sehat. Oke. Pak Ahmad dan juga Pak Dirjen, ini kita berbicara soal pinjol. Nampaknya mungkin bisa dikatakan hampir di semua media headline-nya adalah soal ini ya, pinjaman online ilegal ini ya. Nah, saya mungkin ke Pak Ahmad terlebih dahulu. Pak Ahmad, berbicara soal pinjol atau pinjaman online ilegal ini, sebetulnya di polisi kan ada cyber patrol ya Pak ya. Nah, ini bagaimana kemudian optimalisasinya untuk sebagai cyber patrol ini mengawasi terjadinya atau adanya pinjaman online ilegal ini? Ya, tentu ini menjadi perhatian dari Polri ya, di mana ada 4 atensi yang menjadi perhatian. Di salah satunya adalah pinjaman online yang meresahkan masyarakat selain perjudian online, di mana langkah-langkah yang ditempuh untuk menangani pinjaman online ini beberapa upaya. Selain upaya penegakan hukum, tentu upaya preemptif dan upaya represif telah dilakukan. Upaya preemptif itu dilakukan dalam bentuk edukasi, sosialisasi, dan literasi digital ya. Secara intensif dengan komunikasi kita melakukan literasi digital tentang bahayanya pinjaman online secara ilegal. Kemudian secara preventif pencegahan yang dibilang patroli siber, kita selalu melakukan patroli siber ya. Juga kita menerima laporan dan tentunya ada penegakan hukum yang dilakukan, di mana penegakan hukum kemarin kami sampaikan bahwa sampai saat ini kita telah melaksanakan proses penyelidikan dan penyidikan sebanyak 370 kasus atau perkara. Dan dari 370 kasus tersebut
sudah 91 perkara yang kita kirim ke jaksa penuntut umum. Dan sisanya saat ini masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Sekali lagi kita terus melakukan kegiatan baik upaya-upaya mulai dari preemptif, kemudian pencegahan, preventif, dan sampai penegakan hukum. Pak Ahmad, bagaimana bentuk literasi digital yang sudah dilakukan sejauh ini? Kita akan memiliki akun-akun ya, di Mabes Polri sendiri ada akun Divisi Humas, baik itu dalam bentuk Facebook, Twitter maupun Instagram. Jadi sifatnya kita membuat meme yang sifatnya mengingatkan masyarakat. Karena kami berpikir dari data ya yang kita tangani, hampir seluruh korban yang menjadi korban pinjaman online ilegal ini tidak memahami ya. Jadi perlu pemahaman yang penting di masyarakat, di mana ketika masyarakat ini paham tentang adanya penawaran dari penyedia jasa pinjaman online ilegal, dia akan tidak terjerat. Salah satunya adalah yang paling gampang ketika ada penawaran pinjaman online melalui penyedia jasa pinjaman online ilegal ini, tentunya mengecek penyedia jasa tersebut legal atau ilegal. Nah, ketika dicek, yang paling gampang ngeceknya di web OJK, dia tidak terdaftar, tinggalkan. Karena hampir sebagian besar semua korban ini tidak memahami. Demikian, Mbak. Oke, sebetulnya sesimpel itu ya Pak ya untuk mengetahui apakah benar itu legal atau tidak. Hanya dengan mengecek di websitenya OJK saja kita sudah bisa tahu. Tapi kadang kan juga banyak yang kemudian memberikan atau menyediakan pinjaman online itu, tapi dengan iming-iming sudah disetujui oleh OJK gitu ya Pak. Jadi memang benar-benar harus jeli dari masyarakatnya itu sendiri. Kemudian literasi digital juga sudah dilakukan. Saya ke Pak Dirjen. Pak Dirjen, itu tadi dijelaskan oleh Pak Ahmad itu dari sisi masyarakatnya, itu literasi digitalnya kepada masyarakat. Kalau dari sisi penyedia pinjaman online-nya sendiri, itu sudah sejauh ini Kominfo sudah memblokir berapa banyak Pak aplikasi dari pinjaman online ilegal ini? Ya, sejak 2018 sampai 10 Oktober 2021 ada 4.873 ya, fintech ilegal atau pinjaman ilegal, online ilegal itu yang kami blokir, kami tutup atau kami take down. Itu dari berbagai bentuknya, ada aplikasi, kemudian juga ada penawaran, ada websitenya, kemudian juga ada di banyak sarana ataupun prasarana digital. Itu semua sebanyak 4.000 lebih tadi, 4.873 itu kami blokir. Sepanjang tahun ini ada 500 lebih ya, 500 lebih fintech ilegal yang diblokir oleh Kominfo. Oke, itu 4.000-an lebih sudah diblokir, itu sebagai langkah lanjutan. Kalau langkah preventifnya seperti apa nih Pak Dirjen? Karena kadang kan biasanya diblokir, kemudian muncul lagi, blokir, muncul lagi, blokir, muncul lagi. Kira-kira ya polanya seperti itu. Nah, langkah preventifnya sendiri seperti apa? Ya, betul sekali. Tadi memang sudah diblokir, mereka muncul dengan nama baru, dengan malah lebih banyak baru, ya Pak ya? Begitu. Iya, bahkan ada juga kita kadang-kadang kesulitan memblokir karena servernya itu ada di luar negeri ya. Menurut data Satgas itu ada ya 40-an%, hampir 50%, separuhnya itu servernya ada di luar negeri. Nah, karena itu langkah lain yang kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat. Jadi Dirjen IKP Kominfo itu tergabung dalam Pokja 1 Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang tugasnya adalah melaksanakan strategi nasional keuangan inklusif. Dan strategi itu kita jalankan antara lain melalui edukasi, melalui literasi digital dan literasi keuangan. Jadi ada dua persoalan di sini. Yang nomor satu adalah literasi keuangannya dan kemudian juga literasi digital.
Nah, kedua hal ini kami lakukan bekerja sama tentu saja dengan OJK. Ya, misalnya kita selalu mengimbau sama seperti Pak Ahmad Ramadan tadi katakan, kita selalu meminta masyarakat untuk mengecek ke website OJK ketika hendak melakukan pinjaman secara online. Di OJK itu ada daftarnya, kalau tidak salah ada 106 atau 160 fintech legal yang terdaftar di OJK. Nah, lihat saja di situ masyarakat kalau ada dalam daftar itu berarti itu legal dan bisa kita melakukan transaksi dengan mereka. Sebab begini, kita perlu mengedukasi masyarakat karena sekarang ini di masa pandemi, ya kebutuhan masyarakat meningkat. Nah, karena itu secara psikologis ini masyarakat kita ini gampang diiming-imingi, gampang dirayu ya melalui SMS, melalui WhatsApp atau melalui sarana digital lainnya ya untuk melakukan pinjaman tanpa mau atau berpaya-paya dulu mengecek ya karena kebutuhannya barangkali mendesak begitu. Nah, karena itu kita imbau semendesak apapun kebutuhan kita tetap harus hati-hati dalam melakukan pinjaman online. Dilihat dulu apakah terdaftar atau tidak. Kemudian juga harus dipastikan berapa bunganya, jangan sampai nanti bunga berbunga, beranak pinak begitu. Ya, kemudian juga kalau ada indikasi-indikasi yang mengkhawatirkan, batalkan rencana itu. Misalnya begini, kalau si pinjaman online itu meminta dia bisa mengakses isi HP kita begitu ya, termasuk nomor-nomor HP keluarga kita ataupun tetangga kita atau teman kita yang ada di dalam phonebook kita, itu indikasi bahwa ada niat buruk dari pinjaman online itu. Batalkan segera begitu, karena umumnya mereka kan menteror itu untuk menagih ke temannya, ke tetangganya, ke keluarganya begitu, selain melalui tadi yang dalam berita 1 disampaikan, bahkan melalui gambar-gambar pornografi begitu, untuk menteror supaya orang segera membayar, padahal bunganya mungkin sudah 2-3 kali lipat lebih tinggi dari pinjaman awal begitu. Malah lebih berat nanti bayarnya ya, karena udah telat jadinya bunga lagi, lebih banyak lagi harus dibayar. Betul. Oke, baik. Pak Dirjen dan juga Pak Ahmad, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, mulai 2 November 2022, Berita 1 Channel dan seluruh TV di Indonesia akan bermigrasi ke siaran TV digital. Saat ini siaran TV berlangsung secara simulcast atau siaran melalui frekuensi analog dan digital. Agar Anda bisa menerima siaran Berita 1 TV, gunakan TV digital atau set-top box untuk menerima siaran TV digital. Dengan siaran TV digital, gambar akan lebih bersih, jernih, dan canggih. Dan dialog Landstek masih akan kita lanjutkan usai jeda. Ya, pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kali ini kita masih berbincang soal pinjaman online ilegal ya, yang masih kemudian hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Dan siang hari ini kita masih terhubung dengan Kabag Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Ramadan, dan juga Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemkominfo, Pak Usman Kansong. Saya ingin ke Pak Ahmad terlebih dahulu. Pak Ahmad, kalau misalnya memang ada masyarakat kemudian yang mendapati nih ada pinjaman online ilegal, nah ini mekanisme pengaduannya seperti apa nih Pak? Apakah mungkin langsung mendatangi kantor polisi untuk memberikan laporan begitu, atau mungkin ada cara-cara atau platform lain yang bisa digunakan? Oke Mbak, jadi untuk melaporkan kejadian, apapun kejadian terkait apakah itu kriminalitas, gangguan Kamtimas, termasuk kejahatan, tindak pidana pinjaman online, Mabes Polri, Polda, Polres, atau kepolisian terdekat dari masyarakat bisa menerima. Kemudian bisa menggunakan jalur telepon 110. Kita akan menerima pengaduan tersebut. Kemudian juga kita bisa menerima laporan. Kita menggunakan akun-akun yang sifatnya menyampaikan informasi, juga bisa menerima informasi. Ketika kita menyampaikan literasi digital terkait hal tersebut, kemudian ada masyarakat yang ingin menyampaikan informasi atau melaporkan adanya suatu kejadian,
kita bisa berkomunikasi ataupun mungkin komunikasi khusus kita lakukan DM terhadap si pelapor. Tentunya ini untuk ditindaklanjuti kejahatan-kejahatan, apakah itu kejahatan pinjaman online atau kejahatan siber lainnya. Demikian, Mbak. Oke, itu dari Polri. Kalau dari Kominfo sendiri, Pak Dirjen, seperti apa mekanisme pelaporannya? Ya, jadi Kominfo juga tergabung dalam Satgas Waspada Investasi. Ya, kita bekerja sama terutama erat dengan OJK dalam literasi keuangan ataupun literasi digital yang kami lakukan bersama OJK. Biasanya kami menyarankan masyarakat bila mendapati ya pinjol ilegal, maka lapor melalui OJK 157 atau nomor WhatsApp 081 157 157 157 atau melalui email konsumen@ojk.go.id. Kalau ke Kominfo sendiri bisa melapor melalui aduan konten.id. Jadi setelah itu biasanya OJK kemudian akan berkoordinasi dengan Kominfo, ya kita diskusikan apakah ini pinjaman online ini memang kita melakukan, OJK akan melakukan investigasi, dan kalau memang betul bahwa pinjol ini ilegal, maka Kominfo akan mengambil tindakan men-take down atau memblokir aplikasi mereka begitu. Dan untuk selanjutnya biasanya kalau dia sudah melakukan pelanggaran pidana, tentu saja polisi akan bergerak, ya seperti yang baru-baru ini kemarin Polri melakukan atau Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan terhadap perusahaan kolektor pinjaman online yang legal maupun yang ilegal, karena tadi kan disebutkan dari 13, 10 diantaranya itu adalah ilegal dan 3 legal begitu. Oke, saya kembali lagi ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, kalau berbicara soal tips and trick mungkin ya kepada masyarakat, tadi selain kemudian masyarakat bisa mengecek langsung di websitenya OJK, ada tidak sih hal-hal lain yang harus diperhatikan oleh masyarakat paling tidak untuk deteksi awal apakah pinjol ini adalah pinjol yang legal atau ilegal? Ya, saya ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat ya, agar hati-hati dalam menerima tawaran dari penyedia jasa pinjaman online. Ada 2 aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama tadi aspek legalitas ya. Aspek legalitas dari penawar penyedia jasa pinjaman online. Seperti yang saya katakan tadi, cek di web OJK, gitu nggak ada tinggalkan. Kemudian yang kedua aspek logis. Aspek logis kelihatan ketika ditawarkan pinjaman online dengan bunga rendah. Itu tidak logis ya. Saya pastikan pinjaman online itu bunganya lebih tinggi. Ya, jadi kalau ada yang nawarnya bunganya sangat rendah, itu ya bisa dipastikan itu ilegal. Lebih akurat lagi, kembali ke cek tadi, cek di web OJK ya. Tetapi yang paling simpel adalah yang pertama tadi. Nah, ini yang saya perlu perhatikan. Kita tidak saja terjerat dengan pinjaman online, tetapi yang perlu dipahami bahwa di dalam pinjaman online ilegal ini juga ada unsur-unsur pidana yang bisa terkait ya. Bisa penipuan ya. Ketika kita minjam uang 10 juta, tentu nanti fee-nya terlalu tinggi. Yang diterima bisa saja hanya 6 juta. Kemudian bunganya tidak seperti yang dijanjikan pertama, sehingga dia harus membayar dapatnya 6 juta, bayarnya 10 juta plus bunga yang sangat tinggi. Kemudian satu lagi, ada tindak pidana legal access. Ini yang juga tidak kalah pentingnya. Di mana ketika kita menyetujui untuk transaksi, ada legal access sehingga akses data pribadi semua kontak di telepon peminjam dimiliki oleh penyedia jasa tersebut.
Hal itu digunakan untuk apa? Seperti yang dikatakan oleh rekan kami di Polda Metro, bahwa nomor-nomor telepon itu untuk membuli. Jadi disampaikan yang paling sopan, dia menyampaikan bahwa privasi dia sebagai orang yang menghutang disebar kemana-mana. Kemudian cara-cara lain, dia melakukan pembulian. Bahkan ada hal-hal yang berbau pornografi. Jadi dengan mengambil gambar si peminjam, katakan foto, dengan mengedit gambar dengan gambar-gambar pornografi, seperti menyatakan tolong dibantu saya untuk bayar utang gitu. Nah, itu udah penyebaran pornografi, sehingga beberapa kasus yang ditangani tidak saja kita menjerat dengan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang TPPU, tapi ada tindak pidana lain, ada pengancaman dan ada pornografinya. Nah, ini yang perlu diperhatikan masyarakat, betapa bahayanya kita kalau terjerat pinjaman online ilegal. Oke. Pak Ahmad, singkat saja sebelum kita break. Artinya kalau misalnya dia aplikasinya legal, apakah juga meminta informasi pribadi, Pak? Oh, itu tidak. Jadi meminta data pribadi terkait dengan transaksi. Tentu dong, kalau perlu nama, KTP. Tetapi yang lain-lain ini terlalu berlebihan. Terlalu detail gitu ya permintaan informasinya. Ya, Oke. Tentu Baik. kalau transaksi pinjam meminjam perlu data, tapi tidak sampai kemana-mana. Oke, baik. Baik, Bapak-Bapak, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Landstalk segera kembali. Ya, pemirsa, kita lanjutkan dialog. Kita masih membahas soal pinjol ilegal. Bapak-bapak, kita lanjutkan. Saya ingin ke Pak Dirjen terlebih dahulu. Pak Dirjen, kalau tadi sudah ada tips dan juga trik ya dari Pak Ahmad begitu, dari Polri terkait dengan pinjaman online ilegal ini. Kalau dari Kominfo sendiri, apa yang bisa kira-kira diperhatikan oleh masyarakat untuk deteksi dini, deteksi awal terkait dengan aplikasi pinjaman online ilegal? Ya, kurang lebih sama ya. Sama, nomor satu, biasanya mereka itu melakukan penawaran ya melalui SMS atau WhatsApp tanpa izin kita, tanpa izin secara pribadi ya. Dia menggunakan sarana komunikasi pribadi tanpa izin untuk melakukan penawaran. Itu patut kita curigai dia pinjol ilegal. Sebab kalau yang legal biasanya memang ada etikanya, dilarang mereka melakukan penawaran melalui saluran komunikasi pribadi ya tanpa izin begitu. Nah, yang kedua, kita harus mengecek apakah memiliki izin atau tidak si pinjaman online ini. Ya, lihat websitenya ke OJK. Kemudian pinjol ilegal biasanya tidak jelas itu pengurusnya siapa, alamat kantornya di mana, begitu. Dia sembunyikan biasanya seperti itu. Dan kemudian pemberian pinjamannya itu sangat mudah. Jadi hati-hati begitu. Artinya tidak dicek lagi misalnya, ya tidak perlu terlalu banyak data begitu. Itu patut kita curigai. Kalau pinjaman-pinjaman yang biasa, yang konvensional itu kan harus dicek. Misalnya berapa gajinya, cukup tidak untuk membayar nanti begitu. Nah, ini sangat mudah dia, ya sangat mudah. Dan kemudian ini yang harus kita perhatikan, yang tadi saya katakan, dia biasanya meminta akses ke seluruh data yang ada di ponsel. Nah, sehingga ketika melakukan penagihan, dia bisa menggunakan data yang ada di ponsel kita itu untuk menteror. Sementara kalau dia fintech-nya legal, dia itu hanya meminta akses kamera, mikrofon, dan lokasi. Kalau yang ilegal itu meminta seluruh data, termasuk nomor handphone atau nomor WhatsApp, gambar-gambar, foto-foto kita itu dia minta bisa akses. Nah, ini saya kira tanda yang paling penting ini ya, bagi masyarakat. Kalau pinjaman online itu meminta ini, itu patut kita curigai. Tinggalkan saja, saya kira, tidak usahlah ke
pinjaman online seperti itu. Gitu. Itu tips yang saya kira perlu diperhatikan oleh masyarakat. Dan ini yang tadi kami sampaikan adalah bagian juga sebetulnya dari literasi keuangan digital begitu. Oke, Pak Dirjen, mohon sekali lagi Pak Dirjen. Jadi yang bisa memberikan data saat itu pinjaman online ilegal itu adalah kamera, kemudian apalagi tadi? Kamera, mikrofon dan lokasi. Dan lokasi. Hanya 3 itu saja ya Pak ya. Kalau lebih 3, dari iya. itu bisa dipertanyakan legalitas dari satu aplikasi. Iya, Oke, betul. Pak Dirjen, tadi juga saya sempat mendengar ya di bagian awal tadi. Artinya bisa saya simpulkan kalau mereka yang menawarkan melalui platform SMS begitu, artinya bisa dipastikan itu ilegal ya Pak ya? Iya, minimal kita curigai itu ilegal. Kenapa? Karena dia menawarkan melalui saluran pribadi kita tanpa izin. Kita tidak tahu dia dapat dari mana nomor HP kita, begitu. Ya, kita tidak tahu dapat dari mana nomor HP kita. Bisa saja memang ada penjual, ada jual beli data, kita tidak tahu ya nomor HP begitu. Atau kadang-kadang ada juga informasi yang mengatakan dia sembarang saja memencet nomor HP. Ya, siapa tahu ada yang nyangkut begitu kan? Ada yang nyangkut pas nomornya dengan itu. Nah, itu bisa juga seperti itu. Nah, jadi kita harus hati-hati kalau ada penawaran tanpa izin dari kita ke nomor atau saluran pribadi kita. Itu harus kita curigai. Kita tidak bisa juga memvonis itu ilegal begitu tanpa ada penelusuran lebih lanjut. Tetapi kita harus curigai, kita harus kritis dengan penawaran-penawaran seperti itu. Pak, artinya yang channel bisa dikatakan saluran yang kalau menawarkan pinjaman online legal itu berarti di mana saja, Pak? Ya, kalau legal tentu saja dia bisa. Ini ilegal atau legal? Legal, yang legal. Yang legal. Legal bisa saja lewat HP kita, ya, lewat HP kita, lewat SMS. Tapi biasanya mereka ini umumnya menelpon. Dengan menyebutkan saya dari sini, saya dari bank ini, dari lembaga keuangan ini, begitu. Mereka jarang sekali untuk mengirim dengan SMS, begitu, dengan SMS, dengan iming-iming macam-macam, begitu kan. Termasuk juga yang harus kita curigai adalah investasi, tawaran-tawaran investasi. Sudah banyak kejadian tawaran investasi ternyata yang kita sebut investasi bodong. Nah, itu juga biasanya menawarkan lewat SMS. Dengan keuntungan yang tidak masuk akal. Kalau tadi Pak Ahmad mengatakan penawaran pinjol ilegal ini biasanya nawarkan bunga rendah, tapi sebetulnya bunganya tidak rendah, itu bunganya tinggi. Tapi kalau investasi ilegal, biasanya investasi bodong, dia menawarkan keuntungan yang tinggi, tidak rasional, 30%, 50% begitu. Nah, ini harus kita curigai dan sekali lagi biasanya mereka dalam bentuk SMS atau WhatsApp. Ya, tetapi kalau yang legal umumnya dia lewat telepon, karena ketika kita tidak menyukai, kita tidak menginginkan tawaran itu, kita kan bisa bilang, saya tidak bisa, saya sedang sibuk, saya sedang nyetir, maaf saya tidak tertarik misalnya. Kita bisa segera merespons. Tapi kalau lewat SMS atau WA kan kita tahu-tahu terima saja begitu loh. Kira-kira begitu tipsnya. Oke, berarti memang intinya adalah double check itu yang penting ya, walaupun sudah mendapatkan penawaran akan lebih baik untuk melihat langsung di website OJK apakah terdaftar atau tidak. Terakhir Pak Ahmad sebagai closing statement juga dan sekaligus juga mengakhiri dialog kita siang hari ini, ada ingin disampaikan kepada masyarakat Pak terkait dengan hal ini? Baik ya, saya ulangi lagi untuk mencegah untuk tidak menjadi korban ya dari pinjaman online. Kalau ingin melakukan transaksi pinjaman online, lakukanlah pinjaman online yang hanya ada dan terdaftar di OJK. Jadi tentunya buka web OJK yang disampaikan Pak Dirjen tadi, 160 itu. Di luar itu penawarannya abaikan saja. Kemudian seperti ketika ada penawaran SMS, ada istilah daripada lebih baik kalau ada tawaran lewat SMS abaikan saja. Jadi lakukan transaksi hanya kepada pinjaman online yang terdaftar di OJK. Kemudian satu lagi kami menghimbau masyarakat tidak ragu-ragu bila mengetahui apakah dirinya atau temannya yang mengetahui adanya pinjaman online ilegal untuk melapor baik kepada aparat kepolisian, kepada
OJK ataupun ada tadi web yang disampaikan di Kominfo. Terima kasih. Baik, jadi memang sudah ada banyak channel atau saluran masyarakat apabila memang mendapati adanya pinjaman online ilegal. Jadi masyarakat juga harus berpartisipasi aktif mencari tahu apabila harus melaporkan kemana, kemudian juga bagaimana tindak lanjutnya seperti apa, dan juga deteksi dini itu tadi yang penting untuk mengetahui mana yang kemudian legal dan mana juga yang ilegal. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung bersama kami di Livestock. Semoga pinjaman online ilegal ini sudah nggak ada lagi ya ke depannya. Semoga. Terima kasih Bapak, salam sehat selalu. Terima kasih, salam sehat selalu Bapak Trisya. Pak Dirjen.